Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Bagus Wimansyah, NIM 2104111000084. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan dan juga menjelaskan tampilan dari web Streamlit hasil tugas dari skripsi saya yang berjudul klasifikasi penyakit diabetes pada pasien di UPT Puskesmas Bandaran Pamekasan dengan menggunakan metode supervector machine. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web Streamlit saya. Terdapat beberapa menu yang ada di web ini, yaitu ada home, dataset, preprocessing, modeling, dan juga implementation. Pada menu pertama, yaitu home, yaitu merupakan berisi tampilan selamat datang pada aplikasi yang berisi beberapa informasi, diantaranya apa itu diabetes mellitus, serta bagaimana pencegahan diabetes mellitus, serta penjelasan klasifikasi dan algoritma secara singkat yang akan digunakan pada proses klasifikasi ini. Selanjutnya, menu yang kedua yaitu ada dataset. Di menu dataset ini berisi dataset yang digunakan pada proses klasifikasi. Dataset ini yaitu dataset diabetes yang diambil langsung di UPT Puskesmas Bandaran Pamekasan. Dataset ini berjumlah 310 data. Untuk tampilan dataset atau atribut dataset itu sudah tertampil di sini, yaitu terdapat nomor, nama, jenis kelamin, umur, HB, HCT, WBC, RBC, PLT, IDA, dan juga label. Untuk label itu terdapat dua, yaitu diabetes mellitus dan non-diabetes mellitus. Di sini juga terdapat penjelasan fitur penting, yaitu penjelasan untuk fitur jenis kelamin, usia, hemoglobin, hematokrit, red blood cell, white blood cell, platelet, gula darah, serta label. Selanjutnya, terdapat menu preprocessing setelah proses dataset. Preprocessing merupakan proses di mana mengolah data supaya data menghasilkan data yang bersih. Proses preprocessing diantaranya yaitu ada cleaning data, transform data, dan juga normalisasi data. Ini diberikan dataset sebelum preprocessing, itu dataset awal yang masih asli, berjumlah 310 data. Setelah itu terdapat langkah-langkah preprocessing pertama, yaitu cleaning data yang dilakukan yaitu menghapus kolom yang tidak diperlukan seperti kolom nomor dan juga nama. Selain itu, membersihkan kolom umur dengan menghapus satuan jika ada. Jadi untuk kolom nomor dan juga nama nantinya akan dihapus, sedangkan kolom umur, kata, tahun pada umur akan dihapus dan disisakan nilai angka. Nah, ini merupakan hasil setelah cleaning. Data masih tetap 310 data, namun kolom nomor dan juga nama sudah dihapus, dan pada kolom nomor umur disisakan nilai angkanya saja. Selanjutnya, setelah proses cleaning dilakukan, proses encoding, yaitu merubah kategorikal menjadi numerikal. Kolom yang dilakukan encoding ada dua, yaitu jenis kelamin dan juga label. Untuk jenis kelamin, laki-laki akan dirubah menjadi nilai 0 dan perempuan akan dirubah menjadi nilai 1. Sedangkan untuk nilai label, diabetes mellitus akan dirubah menjadi -1, non-diabetes mellitus akan dirubah menjadi 1. Kenapa label tidak 0 dan juga 1? Karena mengikuti proses klasifikasi SVM yang memudahkan SVM untuk mengenali -1 dan juga 1. Nah, hasil setelah encoding, jenis kelamin berubah menjadi nilai 1 dan juga 0, sedangkan label berubah menjadi -1 dan juga 1, dan jumlahnya tetap sama, yaitu 310 data. Setelah proses encoding, dataset dilanjutkan dengan proses normalisasi, yaitu dengan menggunakan
148. Untuk data testing dari 310, 20%. Total data itu didapatkan 62 data. Lalu untuk distribusi label sebelum SMOTE non-diabetes mellitus atau 1 itu berjumlah 173 data, sedangkan diabetes mellitus itu 75 data. Untuk distribusi label setelah SMOTE itu non-diabetes 173 yang menjadi seimbang. Untuk diabetes mellitus juga 173 data dengan total data 346. Lalu dievaluasi model dengan menggunakan Stratified Coupled Cross Validation dengan nilai kali. Lalu untuk hasil evaluasi skenario pertama yang tanpa SMOTE, rata-rata akurasi itu didapatkan 88,71%. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data tes 62 data. Nah, ini merupakan grafik akurasi per volt yang tanpa menggunakan SMOTE. Sedangkan untuk confusion matrixnya didapatkan untuk true positif yaitu 12, untuk false negatif 8, false positif 10, true negatif 44. Sedangkan hasil evaluasi skenario kedua yang dengan menggunakan SMOTE, akurasi yang didapat yaitu 90,32% dengan menggunakan data training hasil SMOTE yaitu 346 data dengan evaluasi data tes 62 data. Ini merupakan akurasi per volt dari dengan menggunakan coupled cross validation. Untuk confusion matrix atau hasil evaluasi didapatkan true positif 15, false negatif 3/3, false positif 3, true negatif 41. Untuk hasil seperti ini bisa dilihat dengan menggunakan SMOTE lebih unggul dibandingkan dengan tanpa menggunakan SMOTE. Setelah proses modeling selesai, didapatkan model terbaik, lalu diimplementasikan atau diuji dengan menggunakan inputan fitur-fitur pasien, yaitu kita bisa menginputkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, lalu ada umur, lalu ada nilai dari hemoglobin, nilai dari HCT, nilai dari UVBC, nilai dari RBC, platelet, gula darah. Lalu akan diprediksi dan menghasilkan hasil prediksi. Untuk hasil prediksi terdapat dua, yaitu non-diabetes dan juga diabetes. Untuk nilainya akan diinputkan atau dimasukkan ke dalam sini dalam bentuk nilai sesuai dengan inputan yang kita inputin di atas ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.